Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku karya Wafa Farha. Saya dari channel YouTube Mang Dana Tukang Buku akan kembali membacakannya untuk teman-teman semua. Setelah malam-malam yang Yusuf berikan, pria itu berhasil membuat Hanna jatuh cinta dan mampu membohongi dirinya sendiri. Meski ia tahu pada akhirnya perasaan itu hanya akan melahirkan rasa sakit. Di waktu yang sama, ponsel yang Hanna letakkan di nakas berdering. Sontak Yusuf menoleh ke arah benda pipih yang menyala itu. Hanna berdiri dekat Yusuf, segera datang untuk melihat. Rupanya notif pesan WA dari Indah yang tengah berbagi foto-foto lucu Zio dengan caption, "Tuh gak sabar mau ketemu Amah. Padahal emaknya dah bilang ada urusan orang tua, tapi kekeh mau ikut. Katanya siapa tahu sekalian amahnya mau beliin kado." Hal itu tentu saja membuat Hanna senyum-senyum sendiri. Melihat ekspresi itu, mata Yusuf memicing curiga. Pria itu di depan cermin berdeham, seolah meminta Hanna yang tengah fokus ke ponsel melihat padanya. Namun banyaknya foto-foto Zio yang berekspresi menggemaskan membuat perempuan itu gagal fokus. Hal itu membuat kecurigaan Yusuf makin besar. "Duh, lagi sibuk chattingan sama orang," ucap Yusuf yang seketika membuat Hanna menoleh ke arahnya. "Ya, ada apa mas?" tanyanya yang tak bisa menangkap dengan jelas ucapan pria itu. Saking fokusnya sampai tak mendengar, sindir Yusuf. Hanna pun kembali berjalan mendekat. "Iya mas, ada apa?" Wanita itu tersenyum, bahkan jaraknya sangat dekat sampai Yusuf menautkan alis menarik kepalanya mundur. "Mundurlah, kamu menghalangiku." Ketus Yusuf mendorong pelan tubuh ramping yang berdiri nyaris menutup cermin di hadapan pria itu. "His," Hanna mencebik. "Oh ya, aku izin keluar ya mas." "Kemana?" tanya Yusuf memancing. "Kafe, mau makan siang bareng." Terserah mau makan siang dengan siapapun, aku tak peduli." Yusuf meletakkan sisir di atas meja rias lalu berjalan menjauh, seolah tak peduli atas apa yang perempuan itu lakukan, meski ia sangat penasaran dengan siapa Hanna pergi. "Oh oke," Hanna mengucap lemah. "Makasih ya mas udah ngizinin," seru Hanna pada Yusuf yang sudah keluar kamar dan hanya terlihat punggungnya yang menjauh. "Dasar kulkas," dengkus Hanna yang kesal diabaikan. Pria itu sangat bersemangat menemui Adelia yang bahkan tak mengenalinya, tapi menjawab pertanyaannya saja terkesan ketus dan ogah-ogahan. Hanna mendesah lelah. Yusuf berjalan sambil memegangi dadanya. Kenapa aku begini? Apa peduliku? Mau bertemu Alex, mau bertemu laki-laki lain, tak ada hubungannya denganku." Mobil yang Hanna tumpangi keluar dari pekarangan rumah. Tak membuang waktu Yusuf mengikuti mobil tersebut. Setelah berperang dengan pikirannya sendiri, akhirnya ia memutuskan mengikuti Hanna dan memergokinya. Aku pasti sudah gila. Kenapa juga aku sepenasaran ini? Ingin tahu dengan siapa dia pergi. Bukan apa-apa. Setelah tahu kelakuannya nanti, aku makin banyak alasan untuk menyiksa batinnya. Ucap Yusuf yang lagi-lagi menolak perasaan cemburunya pada Hanna. Sampai di kafe keluarga, Yusuf keluar memakai jaket menutupi kemeja yang ia kenakan, lalu memakai topi dan masker agar Hanna tak mengenalinya. Sampai di dalam, ia pun mengambil kursi paling dekat dengan Hanna. Tak lama seorang wanita dan anak kecil menghampiri istrinya. "Hei, assalamualaikum Amah." Suara indah terdengar di telinga Yusuf, hingga hatinya tak tahan untuk memaki. Kasihan, tampaknya dia wanita baik dan ngerti agama, tapi punya suami macam penjahat kelamin seperti Zidan. Hanna terdengar ramah seperti biasa. Dia juga seorang wanita yang bisa membawa diri dimanapun berada. Sejauh ini, bahkan Yusuf belum menemukan keburukan perempuan itu selain tulus pada siapapun. Termasuk padanya yang jelas-jelas dolim menikahinya atas dasar dendam. Dia masih peduli dan mau menolong Adelia, meski kenyataannya, perempuan dalam bilik itu adalah awal dari neraka Hanna. Yusuf mendesah panjang, lega, tak ada yang perlu dicemaskan. Tunggu, kenapa aku mesti cemas? Pria tampan yang mengenakan jaket dengan wajah ditutup masker itu menepis pikiran yang tidak-tidak, lalu akhirnya bangkit dan memilih pergi.
Namun dia yang sudah bangkit sontak tak bergerak kala mendengar Indah mengatakan sesuatu. Papa dan Alek menyebut seorang gadis dalam hotel dan mereka mau misahin kamu dari Yusuf kalau terbukti. Belum lagi masjid dan juga disebut-sebut. Tapi aku bingung kejadian sebenarnya seperti apa. Jadi maksudku ke sini minta kamu selidiki apa yang terjadi. Ini sepertinya bukan masalah kecil sampai Alek batal ke luar negeri. Wanita beranak satu itu menjelaskan panjang lebar. Berbeda dengan Zidan yang bingung mendengar ocehan Indah. Kali ini tampaknya Hana ngeh. Perempuan itu manggut-manggut sampai Indah berseru-seru senang. Yusuf urung pergi. Penjelasan Indah yang terkesan cemas itu membuatnya ingin berlama-lama di sana. Agar tahu siapa sebenarnya pemilik jam tangan itu. Kamu ngerti nak? Tanya Indah mengangkat dua alisnya. Sedikit memahami mbak. Hana menimpali. Kini Yusuf sudah kembali duduk dengan tenang, menyimak setiap obrolan yang mereka bahas. Jadi kamu tahu sesuatu? Suara Indah sedikit menekan karena antusias. Tak sabar mengetahui apa yang terjadi dari mulut Hana. Jantung Yusuf berdebar mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut istrinya Zidan. Akankah Hana membongkar apa yang terjadi di rumah mereka dan kondisi Adelia? Padahal selama ini Yusuf sendiri mati-matian menyembunyikannya dari semua orang. Barangkali sekarang saatnya melihat langsung kesetiaan Hana padanya. Mengapa juga pria itu mengharap kesetiaan dari wanita yang dihujaninya dengan penderitaan? Kamu sangat egois, Yusuf. Makinya kepada diri sendiri. Itu aku gak yakin sih mbak. Mungkin Mas Alek bertemu dengan seseorang yang mirip wanita yang dicintainya. Hana nyengir, menutup rapat apa yang diketahui di rumah suaminya. Wanita yang dicintai, siapa? Kamu. Ceplos Indah yang membuat Yusuf tersedak saat minum jus yang belum habis di meja. Hana dan Indah menoleh bersamaan karena suara orang itu begitu dekat. Untung saja Yusuf cepat memakai maskernya. Merasa tak mengenalnya, Hana dan Indah kembali fokus pada obrolan mereka. Namun, Zio yang sedari tadi bersama mereka turun dari kursinya. Jagoan kecil itu melangkah mendekat pada Yusuf karena merasa kenal. Zio, kamu mau kemana nak? Seru Indah yang takut anaknya pergi terlalu jauh. Namun saat ia melihat anak laki-lakinya menyodorkan tisu pada pria yang tadi tersedak, wanita itu tersenyum. Indah kemudian kembali fokus pada Hana, merasa putranya akan aman. Sementara Yusuf meraih tisu itu sambil mengucap terima kasih padanya. Om, kenapa nggak balang sama amah makannya? Tanya Gio polos. Lelaki dewasa itu tak menjawab alasannya. Ia hanya mengusap pucuk kepala Gio sambil berkata, jangan bilang-bilang ya anak baik. Meski ada kekhawatiran bocah kecil itu akan bercerita, Yusuf memilih tak memikirkannya. Kemungkinan seorang bocah bicara dan tak berbicara hanya memilih persentase antara 20 dan 80%. Ini gara-gara mendengar ucapan Indah bahwa pria yang dicintai Alek adalah Hana. Yusuf meminta Zio kembali pada mamanya, hingga ia bisa fokus kembali mendengar apa yang Hana dan Indah perbincangkan. Bukan aku mbak, lagian aku sudah punya suami. Sahut Hana yang membuat Yusuf senyum-senyum sendiri karena memakai masker bibirnya yang tengah melengkung tak terlihat. Hana yakin gadis yang dimaksud Alex adalah Adelia. Jika Yusuf tak pernah menyentuhnya, berarti ada kemungkinan Alex ayah dari bayi yang dikandung Adelia. Mas Zidan tidak mungkin. Sebab hari itu dia tak mengenali wajah dalam foto yang dia berikan. Tapi kenapa Mas Yusuf dapat foto Mas Zidan dan Arloji itu? Atau jangan-jangan Mas Yusuf pelakunya tapi karena dalam keadaan mabuk dia jadi tak mengenali Adelia. Jadi siapa? Tanya Indah dengan meneleng kepala. Soalnya Alek ngebet banget bilang mau pisahin kamu dan Yusuf. Dahi Yusuf berkerut mendengar itu. Kenapa Alek sampai punya pikiran begitu? Kini ia mulai bertanya-tanya, apa karena dia mencintai Hana? Itu tak cukup, sebab sebelumnya dia sempat akan keluar negeri. Pasti ada alasan lain kenapa pria itu bertahan. Nah, kamu ingat waktu ngeliatin sebuah foto kemarin kan? Waktu itu Mas Zidan gak tahu, tapi Alek langsung bereaksi seolah dia tahu. Siapa gadis itu? Apa dia tinggal di sekitarmu? Apa? Yusuf terkejut. Jadi Hana sudah membawa foto Adelia dan memperlihatkan pada bajingan-bajingan itu. Pantas saja Alek tampak sangat agresif. Jadi itu juga alasan pria itu membatalkan perjalanan ke luar negeri. Apa dia tahu Adelia di rumah kami? Jadi pelakunya lebih dari satu orang, bukan hanya Zidan. Bangsat. Merasa emosinya ada di ubun-ubun,
dan takut tak bisa mengendalikannya, Yusuf akhirnya pergi. Meski tak mendapati Hana tengah berduaan dengan pria lain, tapi Yusuf mendapat fakta baru bahwa Alex dan papa mertuanya terlibat. Enggak mbak, cuma nemu aja gambar begitu kan banyak di medsos. Kali aja Mas Zidan tahu. Hana berkilah. Tapi kamu pergi nyari jam tangan waktu itu? Mbak Indah jadi kemana-mana bahasnya. Hana coba mengalihkan perhatian seiring langkah Yusuf yang menjauh. Hati pria itu remuk redam. Dia bahkan sudah hancur sebelumnya tapi harus merasa lebih hancur ketika menemukan fakta baru, pelakunya lebih dari satu orang. Dia bisa bayangkan betapa menderitanya Adelia kala itu. Dan sekarang, dia harus diuji dengan perasaan yang tumbuh pada Hana. Bagaimana kalau kelak istri pertamanya itu sadar, dan rasa sakitnya bertambah-tambah lantaran suaminya mencintai wanita lain? Yusuf menatap kotak bekal di jok samping dengan muak. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak pergi menemui Adelia di rumah sakit, melainkan mencari tahu keberadaan Alex dan melampiaskan semuanya. Diklik kontak di layar ponsel dengan nama Bapak Subaki. Setelah 5 detik, sambungan di ujung telepon ada yang mengangkatnya. Halo Yusuf, Assalamualaikum, ada apa Sub? Sapa sang papa di ujung telepon. Waalaikumsalam Pak, masih bareng Alex? Tanyanya tanpa basa-basi. Oh iya, ini kami sedang berada di padang golf. Oh begitu, terima kasih. Yusuf mematikan ponsel begitu saja. Hal itu tentu membuat Subaki bertanya-tanya. Kenapa Yusuf menanyakan Alex dan di mana mereka berada? Dan lagi kenapa menantunya itu jadi terkesan tak tahu sopan santun dengan menutup panggilan begitu saja? Tanpa banyak berpikir lagi, Yusuf langsung meluncur ke tempat yang dimaksud, di mana Subaki dan Alex berada. Jika Zidan tak tahu atau pura-pura tak tahu, tapi Alex jelas-jelas memperlihatkan responnya saat melihat foto Adelia. Meski ia kesal pada Hana yang mengambil foto Adelia tanpa izin, tapi sekarang Yusuf jadi tahu Alex ada hubungannya dengan semua ini. Begitu sampai di tempat tujuan dan memarkirkan mobilnya, Yusuf langsung masuk ke area bermain golf mencari keberadaan Alex. Dari kejauhan, akhirnya pria yang memiliki 2 istri itu melihat sosok Alex. Dengan rahang mengeras dan tangan terkepal, dia berteriak memanggil nama pria di depan sana. Alex! Semua orang menoleh ke arah Yusuf termasuk Alex sendiri yang tengah asik bicara sambil bermain bersama Subaki. Yusuf berjalan cepat dan begitu jaraknya hanya sekitar 15 cm, dilayangkan pukulan kuat pada Alex. Dasar bajingan, penjahat kelamin, ucapnya seiring rasa sakit yang Alex rasa menjalar di pipi dan sekitar.